Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, ada suatu peristiwa di mana angkatan laut tuh benar-benar dibuat geram nih oleh salah satu admiralnya yang keluar dari barisan marinir. Itu adalah Aokijino Kuzan. Keluarnya Kuzan dipicu karena tak ingin Akainu yang memimpin angkatan laut selanjutnya setelah mengundurkan dirinya Fleet Admiral Sengoku kala itu. Sekarang ini kalau dilihat-lihat ya, beberapa admiral sudah tak seluar biasa seperti dulu lagi kan. Green Bull beberapa waktu ke belakang dibuat tak berdaya karena haki Raja Akagami. Fujitora juga ditahan oleh sang Shimovinya nih dan dibuat bertekuk lutut karena kebodohan Doflamingo, dan sementara ini yang bergerak paling aktif hanyalah Kizaru kan. Masalahnya adalah di arc ahead ini Kizaru sendiri itu juga dilema nakama. Dia diberi tugas untuk menangkap rekan sekaligus temannya sendiri Vegapunk dan juga Sentomaru. Sebagai bagian dari admiral angkatan laut dan pangkatnya itu tinggi, Kizaru melakukan hal itu sebaik-baiknya dong ya. Namun itu semuanya berubah setelah Luffy memperlihatkan mode nikahnya. Kala itu Vegapunk mati dan terjadi kekacauan dan kehancuran massal di Egghead lantaran para Gorosei semuanya turun tangan. Lihatlah itu nih, Kizaru menangis karenanya dia menyesali apa yang dia perbuat kepada Vegapunk sendiri. Well, seberapa peluang nih Kizaru mengikuti jejak Kuzan nih, dan jika beneran terjadi mau kemanakah dia? Karena sehabis dilema tersebut dia mungkin memikirkan sesuatu. Ini adalah hipotesa tentang kemungkinan tersebut. Let's go, kita mulai. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, supaya untuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah, chapter One Piece ke belakang kita melihat bagaimana Admiral Kizaru yang tergeletak di tanah itu dia menangis rasa menahan kesedihan yang sudah terjadi. Kenapa dia seperti itu? Ya, dia merasa bersalah setelah menjadi bagian yang membunuh Vegapunk rekannya di masa lalu. Well, dibandingkan beberapa admiral angkatan laut ya, memang Kizaru itu sangatlah dekat sekali dengan Vegapunk, Stella dan juga Sentomaru. Mau menjadi kacau lantaran dia diberi perintah oleh Gorosei menangkap Vegapunk hidup atau mati karena dia sudah terlalu banyak mengetahui tentang kebenaran pemerintahan dunia maupun abad kekosongan. Puncaknya itu adalah Gorosei Saturus memanggil keempat Gorosei lainnya ya, Marcus, Mars, Valkyrie, Jupiter dan juga Nazgûl. Mereka semuanya bertempur menggila hingga di chapter kemarin itu One Piece chapter 1121. Pertempuran para Gorosei sendiri benar-benar menggila sekarang ini. Meskipun di beberapa area kelompok Mugiwara itu sudah serasa untuk menguasai ya, cuman Gorosei ini belum benar-benar kalah teman-teman. Lihatlah apa yang mereka perbuat nih, Egghead hancur berantakan dan beberapa Vegapunk sendiri mati di sana. Tentu Kizaru menjadi bagian yang merusaknya nih. Dia bahkan sempat dihadapan pada situasi sulit ketika berhadapan dengan Stella maupun Sentomaru kan. Namun karena terpaksa Kizaru lah yang melakukannya. Tapi nakama, situasi sekarang berubah untuk Kizaru sendiri. Kekalahannya dengan Nika dan juga pesan siaran langsung Vegapunk yang menyentuh dunia baru itu, serta dia mengatakan mungkin setelah siaran itu berakhir Stella memang sudah tidak ada lagi. Lihatlah raut wajah Kizaru yang tergeletak di tanah itu merasakan kesedihan. Bahkan anak buahnya yang ingin membantunya tak digubris oleh Kizaru dan dia bilang, biarkan aku di sini sendiri dulu. Ya, itu wajar terjadi ya, karena Vegapunk sekarang yang tersisa itu adalah Yok dan juga Lilith kan. Itu memang menjadi sebuah hal tragis untuk Kizaru sebagai rekan dan juga teman lama dari Vegapunk. Menuju One Piece chapter 1122 sampai 1123 itu kemana Kizaru? Kenapa dia belum ditampilkan sama sekali? Apakah dia nggak lihat Gorosei mati-matian mengacau di sana dan kelompok Mugiwara dengan kapal Thousand Sunny sudah terbang melompat itu dan segera ke kapal raksasa Elbaf kan? Apakah si kilat cahaya Kizaru itu tak ingin menghadangnya sama sekali? Atau apakah dia karena kesadaran diri dia akhirnya akan membelot pula? Wait, kita bahas pelan-pelan. Hipotesa pertama ya, Kizaru sengaja membiarkan Mugiwara itu untuk kabur. Mungkin sebagai seorang yang kenal dengan Vegapunk dan juga Sentomaru, itulah penghormatan terakhirnya kepada rekannya dan Vegapunk Lilith yang tersisa untuk kabur ke Elbaf.
Kizaru belum akan mengejar dan mengganggu mereka. Hipotesa kedua, potensi Kizaru itu malah untuk membelot. Well, ini disclaimer ya, belum tentu benar, tapi hal seperti ini pernah ada kebenarannya dalam angkatan laut. Itu adalah rekan Kizaru sendiri, Kuzan. Siapa yang akan menduga sosok seperti admiral yang notabene selalu memburu bajak laut kini bergabung dengan bajak laut, bahkan berada di kru kapal Kurohige Pirates. Itu benar-benar terjadi pada Kuzan, rekan Kizaru loh nakama. Alasannya dia tak ingin Akainu yang memimpin dan juga masalah pribadi. Lalu, apakah hal seperti ini mungkin terjadi pada era sekarang? Era di mana Akainu sebagai fleet admiral. Kita telisik bagaimana sifat dan karakter Kizaru sendiri ya. Ini orang lebih tua dari Akainu maupun Kuzan, Fujitora, dan Green Bull sendiri ya. Dia adalah admiral yang terkesan sangatlah cuek bahkan terhadap atasannya. Orang seperti Kizaru punya prinsip dan dia percaya dengan tekadnya sendiri. Meskipun dia harus membunuh seseorang seperti gurunya Zepier, dia melakukannya itu karena merasa apa yang dilakukan Zepier memanglah salah. Tapi dia tetap hormat kepadanya nih. Nah, kondisi sekarang berbeda nakama. Kizaru sadar bahwa Vegapunk itu tidaklah benar-benar bersalah. Bahkan dia selalu mengingat bagaimana momen pertemanan mereka, dan sekarang ya karena kekacauan ini rekannya tersebut mati nih. Ingat, Vegapunk selalu berada di pihak Luffy sekarang ini. Meskipun Kizaru tiba-tiba muncul dan bantu menjegal para Gorosei sendiri bertempur dan berada di sisi Luffy, siapa yang tahu kan soal hal ini nanti. Dalam dunia baru segalanya mungkin aja terjadi nakama. Ini bukan sekali dua kali bertebaran fan art yang memperlihatkan Luffy dalam mode nikahnya bersama dengan Kizaru kan. Itu bakal menjadi menarik jika salah satu Yonko seperti Kurohige memiliki Kuzan dalam kru mereka. Jika Luffy bisa mendapatkan Kizaru bergabung dan meyakinkan masuk dalam aliansi Thousand Sunny, battle Kurohige versus Mugiwara nanti bakalan sangat seru dan emosional kan. Informasi tentang Kuzan dan Kizaru memang menjadi daya tarik yang seru nih. Siapa yang terkuat di antara mereka jika masing-masingnya bertemu? Bayangkan apa jadinya jika Kuzan battle dengan Kizaru tuh. Kira-kira apakah akan ada yang kalah? Who knows? Sebagai bagian yang dikenal sepak terjangnya sangat mentereng ya sampai sekarang ini, nih Admiral dicap sebagai mentalitasnya paling tinggi karena pengalaman bertarungnya nakama. Kita perlihatkan data yang sudah ada ya. Dengarkan nih, urutan kejadian ini ya akan menyadarkan kita semuanya bahwa Admiral 1 ini memiliki mental bertarung sangat tinggi. Lawan yang dihadapinya adalah seorang legenda semuanya. Nah, dari sini kita tahu bahwa Darkside Kizaru ini sebenarnya lebih berbahaya daripada nama besarnya itu. Nah, kita telisik lebih dalam. Pertama, melawan Silver Rayleigh teman-teman. Ingat ya, sang Raja Kegelapan memanglah seorang legenda yang menakutkan. Butuh beberapa armada kapal besar untuk menangkapnya sendiri nih. Tapi di usianya saat ini, Rayleigh tetaplah seorang Raja Kegelapan. Di momen itulah kita bisa melihat itu merupakan pertempuran sang Raja Jaya melawan Raja Kegelapan. Pertempuran pengguna dua pedang yang sangat mahir nih. Pada kenyataannya di level tersebut, Rayleigh sudah tidak lelah melawan Kizaru. Memang ya, pertempuran ini tidak mengetahui siapa yang menang, tapi harusnya selesai begitu saja karena keduanya juga sadar bahwa pertempuran itu malah mengulur-ulur waktu saja. Dari sini bayangkan mental Admiral Kizaru memang sangatlah tangguh dan sudah teruji karena lawannya adalah seorang legenda. Kedua, melawan guru besarnya itu. Kalian ingat gak mohon perkataan Kizaru yang menyentuh itu? Sayonara Zepier Sensei. Ya, kalian pasti akan menyaksikan movie Z begitu merinding mendengarkan teriakan Kizaru yang saat itu menghadapi gurunya. Dari para muridnya kala itu memang Kizaru yang tidak begitu disukai Admiral Z. Begitupun Kizaru adalah orang yang berani melawan gurunya sendiri, bahkan harus melenyapkannya. Pertempuran alot kala itu terjadi sampai akhirnya hujan cahaya Yasakani no Magatama membuat tubuh Zepier lemah tuh. Setelah itu Kizaru menembakkan serangan terakhirnya sambil mengatakan Sayonara Zepier Sensei. Nah, itu meskipun terkesan sangatlah badan seperti itu ya, tetapi tetap saja Kizaru dan Zepier tuh sama-sama saling menghormati satu sama lain sebagai guru dan juga murid nih. Meski terkesan malas dan agak sedikit lembek itu nih, Admiral 1 ini bisa seperti Akainu loh, yang tak segan-segan melenyapkan siapapun, bahkan jika seorang guru besarnya seperti Admiral di masa lalu. Bahkan jika seorang guru besarnya layaknya Admiral besar Z di masa lalu itu. Nah, ketiga, Akagami Pirates. Ya, ini sudah menyaksikan Red Movie pasti juga nggak heran ya. Lagi-lagi Kizaru muncul di sana. Dia bahkan menjadi lawan terakhir yang membuat Shanks melakukan gertakan mematikan Supreme Hug-nya itu aktif. Lalu ketika Kizaru menyerangnya dengan tembakan cahaya itu, Shanks malah saat bahkan melampaui Kizaru dan membuat Kizaru angkat tangan kan. Dari sini memang menarik. Kizaru itu selalu saja tampil untuk menjadi Al-Gojo di barisan pertama untuk lawan-lawan tangguh sekalipun. Meskipun sama-sama angkat tangan nih ketika ia bertemu dengan Ben Beckman, tapi mentalnya memang harus
diakui ya, dia selalu berhadapan dengan musuh-musuh terkuat. Konon entah ini benar atau enggak ya, ada banyak informasi yang simpang siur yang mengatakan jika identitas masa lalu Ben Beckman sendiri sebenarnya berhubungan dengan Kizaru loh. Itulah kenapa Oda Sensei selalu mempertemukan mereka berdua. Tidak hanya di Marineford kala itu, tetapi setelah kejadian di Elegia oleh Akagami, Kizaru dan rombongannya memang hadir dalam Red Movie-nya. Karena Uta sendiri dan Shanks adalah bagian dari Vigeland Family, salah satu dari 20 anggota pendiri pemerintahan dunia. Itulah kenapa Angkatan Laut ikut campur di area tersebut. Nah, seperti yang kita lihat ya, bahwa Kizaru dan Fujitora memang akan melihat beberapa hal bikin merinding haki seorang Akagami itu, tetapi mereka juga harus berurusan dengan admiral berpengalaman seperti Borsalino. Dari beragam informasi tentang admiral Angkatan Laut, hanya Kizaru orang pertama yang berhadapan dan merasakan bagaimana kekuatan Nika loh nakama. Kizaru sendiri akhirnya mungkin juga paham bahwa seseorang bernama Joy Boy di masa lalu telah kembali ke era sekarang melalui buah iblis yang telah bersemayam tersebut. Luffy adalah Joy Boy di generasi ini, dan pesan dari Vega Bang akhirnya mungkin juga menyadarkannya. Well, apakah Kizaru akan mengikuti Joy Boy sebagai pembawa kegembiraan tersebut? Jika itu terjadi, maka akan ada plot twist besar lagi dari kubu Marineford Angkatan Laut. Sepakat nakama semuanya? Lalu bukankah itu terbilang menarik lagi? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai peluang Kizaru ketika mempilot seperti Kuzan setelah Arc Egghead ini selesai. So, terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih, dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.